Sallallahu alaika ya sayyidi wa maulai. Di malam Asyura ini kita berkumpul di majelis azza Imam Al-Husain alaihi salam, dan saya memohon kepada semuanya untuk menyimak sebuah peristiwa yang terjadi pada 1368 tahun yang lalu, di tahun 61 Hijriah di padang Karbala. Imam Husain terbantai, dan di majelis duka ini tidak sepantasnya orang yang berhadir di sini tertawa. Itu tidak sepantasnya, itu menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan tentu kita meyakini bahwa Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salam bergabung dengan kita semua. Saya mohon sekali lagi kepada pecinta dan pengikut Imam Husain, janganlah kalian tertawa di hari Asyura, karena jika kalian melakukan hal itu, kalian telah menyakiti hati Rasulullah, hati Sayyidah Fatimah Zahra, hati Amirul Mukminin. Kalau kalian menyakiti hati Rasulullah, kalian akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaika ya sayyidi wa maulai. Tak lama setelah memasang tenda, rombongan Imam Husain didatangi pasukan berkuda berjumlah 100 orang yang dipimpin oleh Hur bin Yazid Ar-Riyahi. Pasukan yang tampak siap berperang itu berjajar di depan Imam Husain dan para sahabatnya yang juga siap bertempur dengan mengangkat sarung pedang masing-masing dipanggang. Gunung Sahara semakin memanas. Matahari memanggung setiap kepala. Imam Husain dan para sahabatnya memerintahkan para pengikutnya supaya air yang masih tersisa diminum dan diminumkan kepada kuda-kuda mereka. Hingga tengah hari itu suasana yang masih relatif tenang. Begitu wanita sholat zuhur tiba, Imam Al-Husain memerintahkan seorang pengikutnya yang bernama Hajjaj bin Masyruq Al-Ja'li untuk mengumandangkan azan. Selesai azan, beliau berdiri di depan pasukan Hur untuk menyampaikan kata-kata kepada mereka. Hai manusia, aku tidak datang kepada kalian kecuali setelah aku didatangi surat-surat dari kalian. Kalian orang-orang Kufah telah mengundangku. Kalian memintaku datang karena kalian merasa tidak memiliki pemimpin, dan agar kemudian aku membimbing kalian kepada jalan yang benar. Oleh sebab inilah aku pun bergerak ke arah kalian. Kini aku telah datang. Jika kalian masih berpegang pada janji kalian, maka aku akan menetapkan bersama kalian. Jika tidak, maka aku akan kembali ke negeriku. Rombongan pasukan berkuda yang diajak bicara oleh Imam Al-Husain itu terdiam 1000 bahasa. Tak ada seorang pun yang angkat bicara. Beliau kemudian
memerintahkan muadzin tadi untuk mengumandangkan iqamah. Sebelumnya Husain meminta Hur supaya menunaikan sholat bersama pasukannya, sedangkan Imam Husain akan meletakkan sholat bersama, akan melaksanakan sholat bersama para pengikutnya. Anehnya Hur menolak sholat sendiri. Dia meminta sholat berjamaah di belakang beliau. Kedua rombongan kemudian bergabung dalam sholat zuhur berjamaah yang dipimpin oleh Imam Husain. Setelah sholat, kedua rombongan itu kembali ke perkemahan masing-masing. Beberapa lama kemudian kedua rombongan ini bergabung kembali untuk melaksanakan sholat asar berjamaah dipimpin oleh Imam Husain alaihi salam. Seusai sholat asar, beliau mengutarakan khutbah yang diawali dengan pujian kepada Allah dan disusul dengan pernyataan sebagai berikut: amma ba'du, hai manusia, sesungguhnya kalian pasti akan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala jika kalian memang bertakwa dan mengerti siapakah yang layak memegang hak untuk memimpin umat. Dan ketahuilah bahwa kami ahli bait Muhammad sallallahu alaihi wa alihi adalah orang yang lebih layak memimpin kalian daripada mereka yang mengaku layak tetapi sebenarnya tidak memiliki kelayakan, dan mereka yang telah menggerakkan kezaliman dan rasa pemusuhan terhadap kami. Jika kalian tidak mengerti hal ini dan hanya memahami kebencian kepada kami, tidak mengetahui hak kami, dan kata-kata kalian sekarang sudah tidak seperti yang kalian katakan dalam surat-surat kalian yang telah datang menyerbuku bersama para utusan kalian, maka aku akan pergi meninggalkan kalian. Hur menjawab, aku tidak tahu menahu tentang surat-surat yang engkau katakan itu. Imam Husain alaihi salam memerintahkan Aqabah bin Sam'an untuk mengambil surat-surat itu supaya diperlihatkan kepada Al-Hur. Setelah melihat surat-surat itu, Hur mengatakan, aku bukan bagian dari mereka yang mengirim surat-surat itu kepadamu. Aku hanya diperintahkan untuk menyongsong bala tentaramu dan menggiringmu hingga kamu menyerah di depan Ubaidillah ibn Ziyad laknatullah. Imam lalu memerintahkan para pengikutnya untuk membongkar kembali tenda-tenda yang terpasang, kemudian bergerak lagi sambil mengendarai kuda-kuda mereka. Perintah Imam Husain alaihi salam pun mereka laksanakan. Namun begitu hendak bergerak, jalan rombongan Imam Husain alaihi salam dihadang oleh pasukan Hur. Semoga kematianmu menimpa ibu, hai Hur. Apa yang kamu inginkan dari kami? Seru Imam Husain gusar. Engkau menyebut-nyebut ibuku, wahai Husain. Seandainya bukan engkau yang mengatakannya, aku pasti juga mengucapkan kata-kata yang sama. Aku juga pasti akan melaknat ibumu
tapi aku tahu ibundamu Sayyidah Fatimah Zahra adalah wanita termulia di semesta alam. Lantas apa maumu, kata imam? Aku ingin kamu bersamaku untuk datang kepada Ibnu Ziyad. Aku tidak akan pernah bersamamu. Aku ditugaskan supaya tidak melepaskanmu kecuali setelah kamu aku bawa ke Kufah dan aku serahkan kepada Ibnu Ziyad. Wahai Husain, demi Allah, jagalah jiwamu. Aku yakin engkau akan terbunuh jika kamu berperang. Kemudian, apakah kamu hendak menakut-nakutiku dengan kematian? Dan apakah urusan kalian akan diselesaikan jika aku terbunuh? Aku akan pergi, dan kematian bukanlah sesuatu yang hina bagiku. Kata-kata Imam Husain ini mulai menyentuh hati Al-Ghur. Al-Ghur mendekati Imam Husain alaihi salam sambil memerintahkan pasukan bergerak mengikuti perjalanan beliau. Sampailah mereka di sebuah lembah bernama Ba'adah. Di lembah itu semua rombongan berhenti dan mendirikan tenda. Kedua kelompok kembali ke perkemahan masing-masing. Sukainah putri Imam Husain alaihi salam mengisahkan, dari dalam tenda aku mendengar suara seseorang terseduh menangis sehingga aku keluar tanpa sepengetahuan siapapun. Aku mendatangi ayahku dan ternyata ayahkulah yang menangis di depan para sahabatnya. Kepada mereka ayahku berkata, kalian telah keluar bersamaku dan kalian berpikir aku pergi kepada suatu umat yang akan membaiatku dengan lisan dan hati yang tulus. Namun umat itu sekarang sudah kembali. Setan telah memperdayai mereka. Mereka melupakan Allah yang berpikir di benak mereka sekarang terbunuhnya aku dan orang-orang yang bersamaku untuk berjihad di jalanku, serta tertawannya kaum wanita dan anak-anakku. Yang aku khawatirkan sekarang ialah jangan-jangan kalian tidak tahu apakah akibat dari apa yang kita lakukan ini. Oleh sebab itu sekarang aku bebaskan kalian untuk pergi mengurungkan perjalanan ini. Jika kalian kecewa terhadap perjalanan ini, sedangkan untuk kalian yang masih ingin siap berkorban bersamaku, ketahuilah bahwa penderitaan ini akan diganti kelak dengan gemerlapnya surga. Ketahuilah bahwa kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, putraku Husain akan terbunuh di padang Karbala dalam keadaan terasing seorang diri. Barang siapa yang menolongnya, maka dia telah menolongku, dan barang siapa yang menolongku, maka dia menolong putra keturunan Husain, yaitu Al-Qaim dari keluarga Muhammad. Dan barang siapa yang menolong kami, maka pada hari kiamat nanti dia akan dimasukkan ke dalam golonganku. Sukainah melanjutkan, demi Allah, setelah mendengar pernyataan itu, para pengikut beliau
banyak yang memisahkan diri sehingga tinggal sekitar 70-an orang. Aku mendatangi ayahku dengan hati yang sangat kesal dan kecewa. Aku rasanya ingin menjerit sekeras-kerasnya, namun akhirnya hanya bisa menengadahkan wajahku ke langit sambil berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya mereka telah menyia-nyiakan kami, maka sia-siakanlah mereka ya Allah. Janganlah Engkau gemakan suara mereka ke langit, janganlah Engkau menganugerahi mereka tempat dan kehormatan di muka bumi ini. Timpakanlah kepada mereka kemiskinan hingga di liang lahat. Jangan Engkau curahkan kepada mereka syafaat kakek kami pada hari kiamat. Kabulkan doa orang yang suci dari noda dan dosa." Sehari kemudian seorang pengendara onta dari Kufah datang menghadap Hur sambil menyerahkan surat balasan dari Ubaidillah yang memerintahkan supaya bersikap keras dan angkuh kepada Imam Hussein alaihi salam dan menggiring beliau ke padang Sahara yang tandus, hingga Ubaidillah mengirim bala tentara bantuan. Hur memberitahu Imam Hussein alaihi salam isi surat ini. Beberapa lama kemudian kedua rombongan Imam Hussein dan Hur bergerak. Ketika tiba di suatu gurun Sahara bernama Nainawa, Imam Hussein alaihi salam meminta supaya berhenti, tetapi Hur menolak. Hur berkata, "Aku tidak mengizinkanmu berhenti di sini, sebab utusan sang amir datang untuk mengawasi keadaan. Karenanya di depan utusan itu, mau tidak mau aku harus melakukan segala perintahnya." Kedua pasukan hak dan pasukan batil bergerak lagi hingga sampai di suatu daerah yang dialiri sungai Efrat. Ketika tiba di padang ini, Juljanah kuda Imam Hussein tiba-tiba berhenti dan tak mau menggerakkan kakinya sedikit pun. Imam Hussein bertanya kepada orang-orang, "Apakah nama daerah ini?" Orang-orang menjawab, "Qadisiyah." "Adakah nama lain?" tanya Imam lagi. "Soti al-Furat." "Selain itu adakah nama lain?" "Karbala." Mendengar jawaban terakhir ini, Imam Hussein alaihi salam segera berucap, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari korban, dari karbun wabala, dari kegundahan dan malapetaka." Imam lalu berseru kepada para pengikutnya, "Kita berhenti di sini karena disinilah akhir perjalanan kita, disinilah tempat tumpahnya darah kita, dan disinilah tempat kita dikebumikan." Di tanah itu, Ummu Kulthum alaihassalam, adik Imam Hussein alaihissalam, berkeluh kesah kepada beliau. "Padang Sahara terlihat menyeramkan. Aku tiba-tiba dicekam ketakutan yang amat besar." Imam menjawab, "Adikku, dalam perjalanan untuk perang Siffin, kami pernah berhenti di sini. Di sini ayah merebahkan kepalanya ke pangkuan kakakku Al-Hasan, kemudian tertidur. Aku juga kebetulan ada di sisinya. Begitu terjaga, ayah tiba-tiba menangis, sehingga kakakku bertanya mengapa ayah menangis. Ayah menjawab, "Aku bermimpi Sahara ini berubah menjadi lautan darah dan Hussein tenggelam
ke dalamnya sambil berteriak-teriak meminta pertolongan, tetapi tak seorang pun memindahkan teriakannya. Ayah kemudian bertanya kepadaku, bagaimana kalian jika seandainya ini terjadi? Aku menjawab, tidak ada jalan lain, aku akan sabar. Imam Husain alaihi salam kemudian berkata, sesungguhnya Bani Umayyah telah mencemarkan nama baikku, tetapi aku bersabar. Mereka merampas harta bendaku, aku juga bersabar. Mereka kemudian menuntut darahku, tetapi juga aku tetap bersabar. Demi Allah, mereka akan membunuhku, sehingga Allah akan menimpakan kepada mereka kehinaan yang amat sangat, dan akan menghunjam kepada mereka pedang yang amat tajam. Saudara-saudaraku sekalian pengikut Imam Husain, detik-detik masa di padang Karbala yang terus bergulir, Kamis 9 Muharram, pasukan Umar ibn Sa'ad mulai bergerak ke arah daerah perkemahan Imam Husain. Saat itu Imam Husain alaihi salam sedang duduk tertidur dalam posisi merebahkan kepala di atas lututnya. Beliau terjaga saat didatangi adiknya Zainab Al-Kubra alaihassalam yang panik mendengar suara ribut, ringkik dan derap kaki kuda. Kakanda, adakah engkau tidak mendengar suara bising pasukan musuh yang sedang bergerak menuju kita? Seru Zainab alaihissalam. Imam Husain alaihissalam menjawab, adikku, aku baru saja bermimpi melihat kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ayahku Ali al-Murtada, ibundaku Fatimah Zahra, dan kakakku Al-Hasan Al-Mustaba. Mereka berkata kepadaku, hai putraku, engkau adalah syahid keluarga Mustafa, dan semua penghuni langit bergembira menyambut kedatanganmu. Cepatlah datang kemari, karena besok malam engkau harus berbuka puasa bersamaku, dan sekarang para malaikat turun dari langit untuk menyimpan darahmu dalam botol hijau. Mendengar kata-kata Imam Husain ini, Zainab hanyut dalam suasana haru yang sangat amat dalam. Suara rintih dan tangis keluar dari tenggorokannya yang kering. Kedua telapak tangannya menampar wajahnya. Imam Husain alaihissalam mencoba menghibur adiknya. Tenanglah adikku, kamu tidak celaka, rahmat Allah pasti bersamamu, ujar Imam Husain alaihissalam. Beliau kemudian berkata kepada adik lelakinya Abbas, datangilah kaum itu dan tanyakan kepada mereka untuk apa mereka kemari. Abbas pun pergi ke arah musuh dan menyampaikan pertanyaan tersebut kepada mereka. Pihak musuh menjawab, sang Amir telah memerintahkan agar kalian patuh kepada perintahnya. Jika tidak, maka kami akan berperang dengan kalian. Abbas kemudian bergegas lagi menghadap Imam Husain alaihissalam
dan menceritakan apa jawaban musuh. Imam berkata lagi kepada Abbas, adikku, demi engkau aku rela berkorban. Datangilah lagi pasukan musuh itu dan mintalah mereka supaya memberi kami waktu suatu malam untuk kami penuhi dengan munajat, doa dan istighfar serta membaca Al-Quran. Dan Allah Maha mengetahui bahwa aku sangat menyukai sholat, membaca Al-Quran, berdoa dan beristighfar. Abbas kembali mendatangi pasukan musuh untuk menyampaikan pesan tersebut. Setelah mendengar permintaan itu, Umar ibnu Sa'ad berunding dengan orang-orang dekatnya. Sebagian orang ada yang menolak permintaan Imam Husain tersebut, namun Amr bin Hajjaj yang termasuk salah satu pemuka kaum berkata kepada Umar, subhanallah, seandainya mereka adalah orang-orang kafir, zalim, dan mengajukan permintaan seperti ini, engkau pasti akan memenuhinya. Umar bin Sa'ad berpikir sejenak, kemudian memenuhi permintaan tersebut. Dia mengirim utusan kepada Imam Husain. Sesampainya di perkemahan Imam Husain alaihissalam, utusan Umar itu berteriak lantang, kami beri waktu kalian hingga besok. Jika kalian menyerah, kami akan boyong kalian ke hadapan sang amir. Jika tidak, maka kami tidak akan melepaskan kalian. Saudara-saudaraku sekalian pengikut Husain alaihissalam, hari Asyura pun tiba. Saat itu yang berhadapan adalah pasukan Imam Husain alaihissalam melawan pasukan musuh yang kini dipimpin oleh Umar ibnu Sa'ad. Ketika pertempuran hampir meletus, Imam Husain berkata, adakah lagi seorang yang akan menolongku demi mendapatkan keridhaan Allah? Adakah lagi seseorang yang siap membela kehormatan Rasulullah? Saat mendengar kata-kata Imam Husain alaihissalam, perasaan Hur bin Yazid Ar-Riyahi tersentuh sehingga dia datang mendekati Umar ibnu Sa'ad. Hei Umar, apakah kamu akan tetap memerangi orang ini? Tanya Al-Hur. Umar berkata, ya demi Allah. Jawab Umar ibnu Sa'ad, kita akan kobarkan perang yang paling dahsyat, di mana paling tidak kepala-kepala mereka terpenggal dan tangan-tangan mereka harus terpotong. Apakah tidak mungkin perbuatan ini dipertimbangkan lagi? Ini mungkin saja seandainya kekuasaan ada di tanganku, namun pemimpinmu Ubaidillah tidak menghendaki perdamaian dan pembenahan kebijakan seperti itu. Dengan hati kecewa, Hur beranjak dari tempat Umar ibn Sa'ad, lalu terpaku di sebuah tempat di dekat Qurrah bin Qais, salah satu orang dekatnya. Hur bertanya kepada Qurrah, hai Qurrah, sudahkah kamu memberi minuman kudamu hari ini? Belum, jawab Qurrah. Maukah kamu memberinya minum sekarang? Tanya Hur lagi. Lalu Hur perlahan-lahan bergerak mendekati Imam Husain. Begitu sampai di hadapan beliau, Hur meletakkan telapak tangan di kepala sambil berseru, ya Allah, aku kembali kepadamu. Ya Allah, ampunilah aku yang telah membuat
para pecinta dan putri-putri Rasulmu menderita dan ketakutan saat melihat Hur mendekati Imam Husain. Sebagian orang menduganya akan memulai peperangan, namun mereka baru sadar dengan itu salah setelah melihat Hur membalikkan perisainya. Saat itu Hur datang menyapa Imam Husain alaihi salam, dimulai dengan ucapan salam, ta'zim dan hormat, lalu menyusulnya dengan sebuah kata-kata, hai putra Rasulullah, aku siap berkorban untukmu. Aku adalah orang yang beberapa waktu lalu telah mencegat perjalananmu, mencegahmu pulang, lalu menggiringmu ke tanah yang penuh dengan petaka ini, tanpa aku tahu sebelumnya bahwa orang-orang ini akan menolak kata-katamu dan memperlakukan dirimu sedemikian rupa. Demi Allah, seandainya aku tahu inilah yang akan terjadi, tidak mungkin akan berbuat seperti itu kepadamu. Sekarang aku menyesal ya Aba Abdillah, tetapi apakah mungkin Allah akan menerima taubatmu? Imam Husain alaihi salam menjawab, Allah pasti akan menerima taubatmu. Beliau meminta Hur supaya beristirahat, namun Hur malah meminta restu beliau untuk segera memulai perjuangan di depan musuh. Imam pun berkata, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu, aku mengizinkanmu berjuang. Hur lalu maju mendekati pasukan Umar ibn Sa'ad, berhadapan dengan barisan pasukan musuh yang berjumlah besar itu. Dia berteriak lantang, hai orang-orang Kufah, laknat untuk kalian dan ibu yang melahirkan kalian. Kalianlah yang mengundang hamba soleh Allah ini untuk mendatangi kalian, tetapi kemudian melupakan begitu saja janji-janji yang pernah kalian nyatakan. Kalian ini sekarang malah mengepungnya. Kalian telah menjadikan bumi Allah yang luas ini sempit baginya, sehingga tak ada lagi tempat yang aman bagi dia dan keluarganya. Kini mereka menderita bagai orang-orang tawanan. Kalian mencegah mereka untuk meminum air sungai Efrat, sementara kalian membiarkan binatang-binatang liar meminumnya. Betapa celakanya perangai kalian terhadap anak-anak keluarga Rasulullah. Di hari kiamat Allah pasti akan membiarkan kalian tercekik kehausan. Kata-kata Hur disambut dengan serangan. Hur tetap maju sambil mengayun-ngayunkan pedangnya. Hur berteriak lagi, rumahku selalu menjadi tempat singgahnya para tamu, dan aku tahu adat menghormati tamu. Namun untuk membela para tamu yang lebih mulia dari para tamu Allah di Mekah dan Mina ini, pedangku tak akan segan-segan membabat siapa saja. Akulah orang yang tumbuh besar di tengah keluarga pemberani, dan aku mewarisi mereka. Sopan seorang anggota pasukan Ibnu Sa'ad dan dikenal sebagai jagawan pedang Kufah maju menghadapinya sambil berteriak, hai Hur, betapa keparatnya perbuatanmu. Kamu berpaling dari Khalifah Yazid dan menyeberang ke kelompok Husain. Hur menjawab,
Setahuku kamu adalah lelaki yang pintar, tetapi sekarang aku heran mengapa kamu sampai mengeluarkan kata-kata seperti ini. Kamu memintaku supaya meninggalkan Husain lalu memilih bergabung dengan Yazid, si tukang mabuk dan penzinah itu. Mendapati jawaban seperti itu, Safwan menghunuskan pedang dan mengayunkannya ke arah tubuh Hur. Namun dengan tangkasnya Hur menangkis ayunan pedang Safwan. Belum sempat melancarkan serangan lagi, Safwan tiba-tiba mengerang kesakitan. Begitu juga mendapat serangan balas dari Hur. Ketangkasannya ternyata tak sehebat Hur. Dada Safwan tertembus tombak yang hujamkan Hur. Safwan yang jagawan itu roboh bersimbah darah. Ayyuhal ikhwah al-bararah, hujan panah pun menyerbu tubuh sang pendekar bernama Hur itu. Dia tak kuasa menghalau serangan selicik itu. Tubuhnya menjadi sarang beberapa anak panah beracun itu. Sebelum tubuhnya roboh, para sahabat Imam Husain alaihi salam maju menerjang musuh, dan sebagian lain membopong Hur yang dalam keadaan sekarat dan membawa ke hadapan Imam Husain alaihi salam. Kemudian Imam Husain mengusap wajah Hur sambil berucap, "Kini engkau telah Hur merdeka sebagaimana yang diberikan ibumu untukmu. Engkau Hur di dunia dan di akhirat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Semuanya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. di antara pasukan Imam Husain yang gugur di Sahara Karbala yang tandus itu adalah Jun, lelaki berkulit hitam. Dia adalah budak Abu Dhar yang sudah dibebaskan. Dialah termasuk orang yang meminta sendiri kepada Imam untuk turut serta dalam rombongan beliau dengan risiko apapun, termasuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala melawan musuh. Menjawab permintaan ini, Imam Husain berkata, "Dulu selagi sehat kamu selalu bersama kami, dan sekarang terserah kamu kemanapun kamu hendak pergi." Imam berkata, "Hai putra Rasulullah, dulu aku bersamamu di saat keadaan senang, baik dan mengembirakan. Kini apakah adil jika aku membiarkanmu sendirian dalam keadaan sulit? Demi Allah, bau tubuhku tidak sedap. Aku lahir dari keturunan yang rendah dan hina, dan warna kulitku hitam. Namun apakah engkau tidak rela jika aku menjadi penghuni surga hingga aroma tubuhku harum, semerbak jasmaniku tampak mulia, dan wajahnya putih?" "Tidak, demi Allah, aku tidak akan berpisah denganmu sampai darahku yang kelam ini melebur dengan darahmu." Dengan restu Imam Husain alaihi salam di Karbala, bekas budak itu ikut berjuang melawan beberapa orang
dan bala tentara musuh sebelum tubuhnya yang hitam itu akhirnya menjadi onggokan tanpa nyawa di tanah Karbala. Dia berhasil mencapai impiannya membela keluarga Rasulullah untuk kemudian bergabung dengan mereka sebagai para bangsawan di alam surgawi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dengarkan wahai saudara-saudaraku sekalian, pengikut Imam Husain, setelah bergelimpangan tubuh-tubuh sahabat-sahabat Imam Husain, pengikut-pengikut Imam Husain, kemudian kita mengetahui anak Imam Husain yang bernama Ali Akbar meminta izin kepada Imam Husain alaihi salatu wassalam untuk berperang melawan pasukan Yazid. Maka Imam Husain alaihi salatu wassalam menengadahkan tangan ke langit. Ya Allah, Engkau tahu betapa mereka itu sesungguhnya mengundang kami ke sini, betapa anak ini sangat mirip dengan wajah Rasulullah, dengan wajah dan sikapnya serta akhlak perangainya. Jika kami rindu kepada Rasulullah, niscaya kami akan melihat wajahnya. Kemudian terobatilah kerinduan kami kepada Rasulullah. Demi Allah, anak remaja ini akan mengorbankan jiwanya demi tegaknya agamamu. Engkau mengetahui bahwa orang-orang itu memerangi kami. Laknatlah mereka ya Allah. Jangan kau berikan ampunan kepada mereka. Jangan kau berikan syafaat Rasulullah SAW kepada mereka. Kemudian dengan berat hati Imam Husain alaihi salam mengizinkan putranya Ali Akbar berperang melawan ribuan musuh. Tetapi apa daya Ali Akbar sudah membunuh ratusan pasukan Ibnu Ziyad. Tetapi apa daya Ali Akbar kehausan. Kemudian Ali Akbar menghadap ayahnya Imam Al-Husain. Ya abadha, aku haus. Apakah ada sedikit air untuk membasahi bibirku agar aku memiliki energi untuk berperang melawan musuh-musuh Allah? Kemudian Imam Husain alaihi salatu wassalam yang juga dalam keadaan kehausan memberikan cincinnya untuk dihisap oleh Ali Akbar. Kemudian mengatakan, bersabarlah wahai putraku, wa Kautsar, sebentar lagi kakekmu akan memberikan air dari telaga Kautsar. Bersabarlah wahai putraku. Kemudian Ali Akbar dalam keadaan dahaga tersebut maju di medan laga, dan dia berhasil membunuh 120 penunggang kuda yang handal dari musuh. Apa daya ketika Ali Akbar dikeroyok, kemudian dia jatuh dari kudanya. Ia mengira kudanya membawa ia kepada Imam Husain, tetapi kuda itu malah menginjaknya. Pedang-pedang mencincangnya, anak panah tertancap di dadanya, tumbak-tumbak tertusuk di tubuhnya. Kemudian kepala Ali Akbar dipukul dengan tongkat, jasadnya ditendang-tendang oleh para durjana. Kemudian Ali Akbar berkata, ya Aba Abdillah, alaika minni salam, ya Aba Abdillah.
kini aku telah bertemu dengan kakekku Rasulullah. Aku tidak akan kehausan lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. saudara-saudaraku sekalian, setelah itu Imam Husain alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada Sayyidina Abbas untuk mengambil air di Sungai Furat untuk memberikan kepada wanita Ahlul Bait alaihi salatu wassalam yang kehausan. Wanita-wanita Ahlul Bait alaihi salatu wassalam kehausan di kemah yang berhari-hari tidak merasakan air. Kemudian Sayyidina Abu Fadl Abbas maju untuk menerobos pasukan musuh demi untuk mendekati Sungai Efrat. Ratusan pasukan musuh ditebas oleh pedangnya dan gugur. Kemudian Sayyidina Abu Fadl Abbas berhasil mendekati Sungai Furat dan dia mencelupkan tangannya di Sungai Furat. Kemudian hampir saja dia meminum air yang ada di tangannya tersebut, tetapi dia teringat dengan imamnya, para wanita-wanita Ahlul Bait, Zainab Al-Kubra alaihissalam, Ummu Kulthum, Sukainah, dan wanita-wanita yang lainnya dari keluarga Rasulullah. Ia uraikan kembali air tersebut yang hampir diminumnya. Kemudian dia berkata, tidak layak bagiku untuk meminum air ini sementara imamku kehausan, para wanita-wanita Ahlul Bait kehausan, Sukainah kehausan. Kemudian Sayyidina Abu Fadl Abbas mengisi kirbahnya dengan air Sungai Furat tersebut, dan dia berhasil mengisinya di kirbah. Kemudian dia ingin mempersembahkan kepada Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, musuh-musuh yang pengecut di belakang pohon kurma memanah tubuh Sayyidina Abu Fadl Abbas. Kemudian ada yang memotong tangan kanannya dan ia memegang kirbah yang berisikan air dari Sungai Furat tersebut dengan tangan kirinya. Kemudian tangan kirinya ditebas pula dan ia gigit kirbah tersebut dengan giginya. Kemudian kepalanya dipecahkan dan kirbah tersebut dan kirbah yang berisi air Sungai Furat tersebut pecah dan air berhamburan. Sayyidina Abu Fadl Abbas menangis. Kemudian Shimir laknatullah alaih mengatakan, Hai putra Abu Turab, mengapa kau menangis? Sayyidina Abu Fadl Abbas berkata, aku menangis bukan karena aku ini dicincang, tetapi aku menangis, aku tidak bisa mempersembahkan air ini untuk Sukainah, untuk wanita-wanita Ahlul Bait. Kemudian dalam keadaan demikian, pasukan-pasukan laknat tersebut mencincang-cincang, menebas kepala Sayyidina Abu Fadl Abbas. Kemudian ada yang mencincang-cincang badannya, menumpak tubuhnya, memanah tubuhnya dengan panah beracun. Kemudian Sayyidina Abu Fadl Abbas mengatakan, Ya Aba Abdillah, maafkanlah aku tidak bisa mempersembahkan air untuk Sukainah. Maafkan aku wahai kakakku. Baru pada hari itu dia mengatakan, wahai kakakku, biasanya dia
setiap memanggil Imam Husain dengan ya Maulaya, ya Aba Abdillah. Tetapi ketika itu dia meminta izin kepada Imam Husain. Ketika Imam Husain mendekati tubuh Abu Fadl Abbas, dia meminta izin, ya Aba Abdillah, bolehkah aku memanggil engkau dengan kakak? Kemudian Imam Husain alaihi salatu wassalam dengan terisak-isak menangis mengatakan, silakan wahai adikku, sesungguhnya kehilanganmu aku sama dengan kehilangan punggungku. Imam Husain terisak-isak menangis memeluk tubuh Abu Fadl Abbas. Kemudian roh suci itu terbang menemui Rasulullah, menemui Imam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Zahra. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wajah Imam Husain yang mana lagi harus kugambarkan kepada kalian wahai pengikut Rasulullah. Kemudian Imam Husain alaihi salam kembali ke kemahnya. Kemudian Imam Husain alaihi salatu wassalam membawa bayi Ali Arwadi, Ali Asghar, dan memproklamirkan kepada para musuh, perhatikan saudara-saudaraku sekalian, Ali Asghar ini adalah bayi yang berumur sekitar 5-6 bulan. Kemudian Imam Husain mengangkat bayi tersebut dan berkata kepada pihak musuh, wahai hamba Allah, wahai manusia, aku mengangkat seorang bayi yang tidak berdosa, kalian hanya membunuhku. Bayi ini kehausan, susu ibunya mengering, tolong berikan kepadanya air karena susu ibunya mengering. Kalian hanya menginginkan nyawaku, bayi ini tidak berdosa. Tetapi Harmalah sang laknat justru membibikkan panahnya yang bercabang dengan beracun persis mengenai leher Ali Al-Asghar. Ali Al-Asghar yang bayi tersebut terkena panah yang bercabang 3 yang beracun. Kemudian Imam Husain menggeleng-geleng ke kepalanya, ya Allah, terlaknatnya umat itu, terlaknatnya kaum itu. Kami datang kepadamu, kami datang kepada mereka untuk membawa atas permintaan mereka, tetapi mereka memerangi kami. Ali Al-Asghar yang bayi itu dicabut Imam Husain, anak panah yang bercabang 3 dan termuncratlah darah. Kemudian Imam Husain alaihi salam menampungnya dan melemparnya ke langit. Demi Allah, darah itu tidak kembali ke bumi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. akhirnya sampai juga aku menceritakan bagaimana peristiwa terjadinya pembunuhan putra Rasulullah Imam Husain alaihi salam. Wajah yang bersinar dengan nur Muhammad tersebut mendatangi para wanita Ahlul Bait, Sayyidah Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Sukainah, semuanya berkumpul. Dan Imam Husain alaihi salatu wassalam mengatakan kepada mereka, wahai Sukainah, pada waktu itu menangis terisak-isak. Kemudian Imam Husain alaihi salatu wassalam ingin berpamitan terhadap mereka melawan musuh, karena seluruh keluarganya, sahabatnya, pengikutnya semuanya telah gugur di medan laga demi membela imamnya.
Sukainah mengatakan, wahai ayah, apakah pertemuanmu pada hari ini merupakan perpisahan nantinya kepada kami? Wahai ayah, bagaimana nasib kami sepeninggalmu? Kemudian Imam Husain alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Sukainah, jangan engkau menangis di hadapanku wahai Sukainah, tahan air matamu, bersabarlah, karena setelah ini kalian akan menemukan sebuah cobaan yang lebih berat daripada ini. Bersabarlah wahai Sukainah, setidaknya engkau tidak menangis di hadapanku. Para wanita-wanita ahli bait saling berdekapan. Kemudian Imam Husain berpamitan kepada mereka sambil melepaskan Zainab dan para wanita ahli bait. Sangat berat untuk melepaskan Imam Husain alaihi salatu wassalam. Kemudian Imam Husain alaihi salatu wassalam menghadapi pasukan musuh yang ribuan musuh tersebut sambil berkata, hal min nasirin yansuruni, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Apakah ada orang yang masih ada orang yang ingin membantu keluarga, menolong keluarga Rasulullah? Tetapi teriakan Imam Husain alaihi wasallam itu justru dibalas dengan ratusan anak panah. Kemudian Imam Husain alaihi wasallam menyerang mereka, melawan pasukan musuh ribuan orang tersebut, dan Imam Husain berhasil membunuh ratusan orang, bahkan lebih. Tetapi apa daya, beliau sendirian. Dia terjatuh dari kudanya. Beliau merintih, aku haus, aku haus. Anak Akshan, semuanya, anak Akshan, anak Akshan, anak Akshan. Aku haus, kata Imam Husain. Dalam keadaan kehausan tersebut, ternyata ada orang yang melempari Imam Husain alaihi salatu wassalam dengan batu persis mengenai dahinya yang dipergunakan untuk sujud kepada Allah. Dalam keadaan yang demikian itu, Imam Husain alaihi salatu wassalam berdiri lagi melawan pasukan-pasukan musuh tersebut. Tetapi ternyata puluhan tombak, puluhan anak panah beracun, ada tombak yang persis mengenai jantung Imam Husain alaihi salatu wassalam. Anak panah yang beracun itu mengenai tubuh Imam Husain alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan yang tak berdaya seperti itu, Imam Husain meraup seluruh darah yang mengucur dari badannya, kemudian mengumpulkan, mengusap-usapkan ke wajahnya. Kemudian dalam keadaan yang demikian itu, wahai saudara-saudaraku sekalian, musuh-musuh durjana yang demi dirham yang dijanjikan oleh Yazid menendang-nendang tubuh Imam Husain alaihi salatu wassalam. Kemudian Imam Husain terjatuh tersungkur. Kemudian Sinan ingin menyembelih Imam Husain alaihi salatu wassalam, tetapi Sinan melihat wajah Rasulullah, melihat wajah Sayyidah Fatimah dan Amirul Mukminin. Kemudian dia lari dan dia bertemu dengan Shimir. Shimir berkata kepada Sinan, wahai Sinan, kau pengecut, mengapa kau tidak bunuh lelaki itu? Sinan berkata kepada Shimir laknatullah, wahai Shimir, aku melihat wajah Muhammad, wajah Ali, wajah Fatimah, kemudian aku lari. Kalau begitu, lelaki itu adalah bagianku, akulah yang akan membunuh lelaki itu, kata Shimir laknatullah alaih. Kemudian dia
Kemudian dia mendekati tubuh Imam Husain alaihi salatu wassalam dalam keadaan luka, dalam keadaan jantungnya tertusuk tombak, dalam keadaan tubuhnya dipenuhi dengan anak panah beracun. Dia dekati Imam Husain alaihi salatu wassalam. Dia duduki dada Imam Husain alaihi salatu wassalam. Dia tarik-tarik janggut Imam Husain alaihi salatu wassalam. Kemudian tidak itu saja. Kemudian dia pukul-pukul Imam Husain alaihi salatu wassalam. Kemudian dia ingin menyembelih Imam Husain dari depan, tetapi dia tidak berhasil. Dia terlungkupkan Imam Husain alaihi salatu wassalam di tanah Karbala. Kemudian dalam keadaan tertelungkup tersebut, Shimr bin Jausan al-La'nah menyembelih Imam Husain dari belakang. Laknatullah Shimr. Dia sembelih putra Rasulullah tersebut dari belakang, saudara-saudaraku sekalian. Darah mengucur, Imam Husain disembelih dari belakang. Kemudian Imam Husain alaihissalam berkata, ya abata, ya jaddah, ya ummah, wahai kakekku Rasulullah, wahai bundaku, ya wahai ayahku Ali bin Abi Thalib, wahai ibundaku Fatimah, kini aku rindu kepada kalian semua. Darah Imam Husain itu mengalir di padang Karbala, wahai saudara-saudaraku sekalian. Tubuh suci itu terbantai di padang Karbala. Riwayat mengatakan ada 6.666 memar yang ada di tubuh Imam Husain alaihi salatu wassalam. Sejumlah ayat Al-Quran. Ternyata tidak itu saja, wahai saudaraku-saudaraku sekalian. Tubuh suci yang tidak bernyawa itu masih ditendang-tendang oleh pasukan-pasukan biadab, pasukan-pasukan Umar ibn Sa'ad yang dibayar oleh Yazid laknatullah alaih. Ada yang menendang tubuhnya, ada yang melucuti bajunya, ada seseorang yang ingin mengambil cincin di jari manisnya tetapi tidak berhasil, dan dia memotong jari manisnya. Wahai saudara-saudaraku sekalian, kemudian kepala Imam Husain tersebut ditendang-tendang bagaikan bola. Kemudian akhirnya kepala Imam Husain tersebut ditancapkan di atas tombak oleh Shimr laknatullah alaih. Wajah yang bersinar dengan Nur Muhammad terbang ke surgawi menuju Allah bersama Rasulullah, bersama Amirul Mukminin dan Sayyidah Fatimah Zahra. Pahlawan Islam itu telah mengorbankan jiwa dan raganya, keluarga serta pengikutnya untuk tegaknya Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna lillahi raji'un. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala arwahil ladzi halak bifina'i alaika minna jami'an salamullahi abada. Ma bakina wa bakil lailu wan nahar wal jalma minal ahdi minna li ziaratika. Salam kepada Imam Husain yang keras suaranya. Assalamu ala Husain.
علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين Kali lagi. وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ولعن الله على من ظلمك ولعن الله على من قتلك ولعن الله على من جعلك عطشا بكربلاء ولعن الله بني أمية قاتباء ولعن الله أبا سفيان ولعن الله معاوية ولعن الله يزيد بن معاوية ولعن الله شمراء ولعن الله عبيد الله بن زياد ولعن الله عمر بن الشعاب ولعن الله من سمعت ورضيت به يا أيتها النفس المطمئنة irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan ridhoin. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Menangisi Imam Hussein adalah sebuah luapan kemarahan kepada kezaliman. Menangisi Imam Hussein adalah spirit untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Terbukti bahwa orang-orang yang bersama revolusi Imam Hussein lah yang akan bangkit, penanti sejati Imam zaman Al-Mahdi ajalullah farajau syarif. Labbaika ya Husain, 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 labbaika ya Mahdi, 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 labbaika ya Mahdi. ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.